Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah kita sekarang masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-23 bab rubai, yang merupakan makalah dari Abdullah Ibnul Mubarak yang menceritakan bahwa ada seorang ahli hikmah yang mengumpulkan hadis dari sekian banyak hadis itu, kemudian dipilih 40.000, lalu kemudian dari 40.000 masih dipilih menjadi 4.000, dari 4.000 dipilih lagi menjadi 400, dari 400 dipilih menjadi 40, dan yang 40 itu pun masih dipilih lagi menjadi 4 kalimat saja. Nah, kalimat yang pertama bunyinya la tafiqanna bi imra'atin ala kulli hal. Jangan percaya sepenuhnya kepada seorang perempuan dalam keadaan apapun, jadi pasrah bongkoan, percaya bongkoan, begitu jangan. Yang kedua, la taghtaranna bil mali ala kulli hal. Jangan terpedaya dengan harta dalam keadaan apapun. Lalu yang ketiga, la tuhammil ma'idataka ma la tutiquhu. Jangan membebani perutmu itu dengan hal-hal yang perut tidak mampu untuk menanggungnya. Lalu yang keempat, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan mengumpulkan ilmu kalau ilmu itu tidak bermanfaat
untukmu. Ya. Nah, dua bagian yang pertama sudah kita bahas. Malam ini kita akan melanjutkan bagian yang ketiga atau poin yang ketiga. Saya ulangi lagi, la tahmil ma'idataka, jangan engkau membebani perutmu. Ya. Perut di sini maksudnya ya usus itu ya, usus besar yang menampung makanan itu maksudnya. Ya. Mala tutiquhu, hal-hal yang perut itu tidak mampu untuk menanggungnya. Ya. Nah, ini kemudian diberi penjelasan oleh Imam Nawawi dengan pertama sekali mengutip sebuah hadis. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'in al-baradatu. Pangkal dari semua penyakit itu adalah al-baradah itu apa ya, terlalu banyak makan ya kekenyangan lah, ya, katakanlah gampangannya kekenyangan, sehingga dengan kenyang itu lalu memang ada hubungannya dengan pencernaan kemudian tidak mampu untuk menanggungnya tadi itu ya, itu pengertiannya kalau mau dijelaskan dengan lebih terperinci, tapi sering diterjemahkan dengan singkat ya kebanyakan makan itu ya terlalu kenyang ya. Jadi ini pernyataan Nabi dan ini diriwayatkan rawahud Daruqutni an Anasin wa Ibnu Sunni ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dari Anas dan dari Ibnu Sunni. Wa Abu Nuaim an Aliyin wa an Ibni Sa'idin wa an Zuhri ya. Jadi juga diriwayatkan oleh Abu Naim dari Ali dan juga dari Ibnu Sa'id dan juga dari Az-Zuhri ya. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis ini. Nah, lalu hadis yang singkat itu ya, aslu kulli da'in al-baradatu itu ya, bahwa bahwa pangkal dari semua penyakit itu adalah kebanyakan makan itu. Ini oleh Nawawi diberi penjelasan, aslu kulli da'in, pangkal dari semua penyakit, muta'alliqun bil ma'idati, itu ternyata berhubungan dengan perut itu ya. Nah, at-tuhmatu, nah perut di sini yakni ketika tadi itu at-tuhmah itu istilah lain dari al-baradah. Jadi kebanyakan makan ya. Terlalu banyak makan. Nah, ini oleh Nawawi kemudian memberikan penjelasan cukup panjang nih ya, yang dimaksud dengan at-tuhmah itu apa? Yang dimaksud dengan terlalu banyak makan yom. Wahia ya, adapun yang dimaksud dengan at-tuhmah yaitu terlalu banyak makan tadi itu atau terlalu kekenyangan itu tadi itu ya, itu khalut ta'ami alat ta'ami ya. Ini kalau diterjemahkan dengan bebas ya, pokoknya intinya itu setelah makan lagi, setelah makan lagi, setelah makan lagi ya gitu. Jadi itu khalut ta'am ba'da ta'am ya, bermangan mangan meneh ya. Wah, sedikit-sedikit makan ya. Makan kok sedikit-sedikit ya. Akhirnya banyak makan ini ya toh. Wakala ya syurbul ma'i akibat ta'ami. Ya. Demikian pula meminum air setelah makan. Ya. Jadi ternyata tidak hanya makan kemudian makan, jadi makan minum itu juga sama itu ya. Au bainat ta'amaini, atau minum di antara dua makan qabla hadmil awwali. Nah, ini yang menjadi
titik poin pentingnya di sini. Qabla hadmil awali, sebelum makanan itu dicerna, sebelum makan itu dihancurkan. Ya. Jadi bolehlah makan lagi itu boleh. Kalau makanan itu sudah dicerna, sudah dihancurkan oleh sistem yang ada dalam perut itu boleh. Tapi kalau makan belum sempat dicerna ya oleh mekanisme yang ada di dalam usus itu, kok kemudian makan lagi, ya. Nah itu yang kemudian ternyata bisa menjadi sebab dari berbagai macam penyakit. Ya. Gimana maksudnya? Oh ya, tidak masalah ya. Inti yang tidak boleh itu kebanyakannya itu loh. Jadi kekenyangannya itu loh ya. Ah, itu. Ya. Jadi intinya itu kekenyangan yang dalam waktu yang sebelumnya dicerna sudah dimasuki lagi begitulah. Itu yang disebut dengan at-tuhmah itu, yang oleh makalah ini dianggap sebagai sumber dari segala macam penyakit itu. Dan terkait dengan persoalan perut ini merupakan sumber segala penyakit, itu memang ternyata sudah dibicarakan banyak oleh para katakanlah dokter-dokter zaman dulu, termasuk Ibnu Sina ya. Apalagi kalau zaman modern sekarang ini jelas ya, yang namanya kebanyakan overkonsumsi itu memang ya tentu saja banyak sekali efek negatifnya terhadap kesehatan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, izinkan saya untuk menjelaskan ini dengan agak ke belakang sedikit ya, yakni terkait dengan katakanlah bagaimana Islam itu mengatur persoalan makan dan minum itu. Ya. Bapak dan Ibu-ibu, sebenarnya kalau dalam kaitannya dengan hukum, ya, makan dan minum itu sesungguhnya merupakan hal yang mubah sebenarnya ya. Jadi hukumnya itu boleh sebenarnya, boleh makan, boleh tidak ya. Itu hukum asalnya ya. Tapi yang namanya hukum itu dalam Islam memang kemudian bisa berubah-ubah sesuai dengan situasinya, sesuai dengan kondisinya. Ya, kadang-kadang suatu ketika malah menjadi haram, tidak boleh makan. Ketika apa? Nah, ketika puasa kan kita nggak boleh makan. Meskipun makan itu boleh, tapi kalau puasa kita dilarang, nggak boleh makan itu, nggak boleh minum. Bahkan dalam jangka waktu tertentu dari mulai terbit fajar itu, waktu imsak itu sampai dengan matahari terbenam gitu. Ya. Jadi makan yang boleh itu pada saat tertentu bisa menjadi haram, dilarang, tidak boleh itu. Ya. Bisa menjadi sunnah, kapan itu? Kalau sahur, sahur itu makan itu sunnah loh. Ya. Sunnah, dapat pahala itu. Ya. Tidak wajib sahur itu ya. Jadi kalau misalnya kita puasa-puasa kok tidak makan sahur itu tidak masalah ya. Tapi kalau kita mau sahur itu mendapatkan pahala sunnah, pahala kebaikan. Karena apa? Karena orang dengan sahur itu berarti mempersiapkan diri untuk serius berpuasa supaya kuat, supaya tenaganya kuat, pikirannya juga tenang ya. Coba kalau enggak sahur gara-gara enggak bangun, wah itu meskipun toh kuat, tapi kan kuatnya itu dengan rodok dipaksa itu ya, begitu. Ya, jadi dengan sahur itu menjadi kuat kita. Makanya sunnah. Tapi bisa juga yang namanya makan itu menjadi wajib. Kalau misalnya kalau sampai dengan tidak makan kita kemudian sakit, apalagi sampai dengan meninggal, itu wajib makan kita. Karena kita harus menjaga apa? Menjaga jiwa kita, jangan sampai sakit, jangan sampai jangan sampai kita mati ya, begitu. Nah, jadi sekali lagi
makan itu sebenarnya hukumnya boleh ya, tapi kemudian bisa menjadi sunnah. Oleh karena itu untuk supaya bisa makan itu menjadi berpahala, itu ya hendaknya ketika makan itu yang sesungguhnya merupakan hal yang mubah, merupakan hal yang duniawi itu, supaya bernilai ibadah, setiap kali kita makan, kita niatkan untuk beribadah. Itu yang penting. Itulah sebabnya maka kalau kita makan, minum, kemudian kita dituntunkan untuk berdoa itu ya. Itu kan sesungguhnya supaya mengarahkan kita di dalam aktivitas yang sekedar makan dan minum, meskipun itu hanya persoalan duniawi, tapi kalau dikerjakan dengan niat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, itu makan dan minum yang sebenarnya tidak berpahala itu menjadi berpahala, dinilai sebagai ibadah. Itu pentingnya. Ya. Nah, lalu petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan makan itu, kita di dalam yang terkait dengan makan itu diperintahkan untuk makan yang halal dan thayyib, ya, tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Ya, makanan itu harus halal ya, dan harus thayyib. Ya. Kalau halal itu terkait dengan hukumnya ya, misalnya ya tidak merupakan barang-barang yang haram. Haram itu baik yang merupakan zatnya memang haram atau mendapatkannya dengan haram, ya. Tapi tidak hanya cukup halal, tapi justru dengan baik. Sebab kalau tidak baik, malah kemudian tadi itu bisa berakibat yang tidak baik pula terhadap tubuh kita itu, ya itu. Lalu misalnya lagi tuntunan terkait dengan makan dan minum itu kita boleh makan, silahkan makan dan minum, tetapi perintahnya Allah itu kemudian bukan perintah ya, larangan ya. Wala tusrifu. Kulu washrobu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Nah, ini jangan berlebihan, ini larangan. Ya. Jadi meskipun toh itu yang kita makan itu barang-barang kita sendiri, nasi kita sendiri, air kita sendiri, kalau berlebihan itu dilarang oleh Allah. Israf itu dilarang, berlebihan itu. Ya. Nah, ternyata ya ini penjelasannya itu, ternyata kalau berlebihan di dalam hal makan itu bisa menjadi penyebab berbagai macam penyakit tadi. Ya. Nah, saya terus terang saja, karena bukan ahli kesehatan, bukan ahli kedokteran, ya tidak bisa menjelaskan panjang-panjang ya mengenai apa yang kemudian bisa ditimbulkan orang yang kebanyakan makan itu. Ya. Tapi yang jelas ya, misalnya yang paling jelas ya dengan obesitas ya, lalu kemudian yang jelas lagi ya dengan kesulitan bernafas ya. GERD itu diantaranya juga terkait dengan persoalan pencernaan ya. Dan makan yang kebanyakan tadi itu terkait dengan persoalan pencernaan itu ya. Dan tentu saja banyak ya, kalau diuraikan dari sisi kedokteran banyak. Nah, saya tidak bisa menyampaikan hal itu ya. Tapi yang jelas bahwa terkait dengan sekali lagi ya, jadi makan yang terlalu banyak ya, makanya terlalu itu tidak boleh. Ya. Inilah ajaran agama secara umum begitu ya. Pokoknya kalau sesuatu kalau sudah terlalu ya, kebanyakan itu tidak boleh ya, tidak boleh itu. Ya. Uang ibadah aja kebanyakan tidak boleh, sama Nabi ya. Ingat toh ya dulu ya, pernah ada cerita yang sampai kepada Nabi, ada 3 orang itu ya. Yang satu berjanji akan puasa terus, tidak akan pernah tidak berpuasa ya. Yang satu lagi berjanji kalau malam sholat terus, tidak akan pernah tidur. Ya. Yang satunya lagi akan membujang terus, tidak akan nikah-nikah. Ya. Nah, berita itu sampai ke Nabi. Lalu kemudian apa yang disampaikan Nabi? Ya. Ternyata keinginan ketiga sahabat yang kelihatannya mulia tadi itu dikoreksi Nabi itu. Ya. Artinya apa? Nabi mengajarkan ibadah itu yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan ya toh. Jadi sampai Nabi mengatakan, "Doa aku ki nabi ya. Wes
api-api wong ahli ibadah, orang yang paling ahli ibadah itu saja kalau malam ya tidur juga gitu loh. Ya, ya waktunya bangun, tapi tidak kemudian semalaman tidak sholat terus itu. Ya. Ya. Pernah Nabi suatu ketika itu masuk ke masjid, ada tali yang menghubungkan antara tiang satu dengan tiang yang lain. Nabi bertanya, itu tali apa itu? Oh, itu tali untuk sandaran si anu, ya. Kalau sholat itu, kalau malam-malam itu supaya tidak jatuh itu dia gondelan tali itu, ben orang nanti tiba, ya. Masya Allah, sampai begitu itu ada sahabat yang seperti itu. Nah, itu tidak boleh Nabi itu, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya biasa-biasa saja, sederhana saja ya. Waktunya tidur ya tidur, waktunya bangun ya bangun, kira-kira begitulah ya. Ya jangan tidur terus ya, begitu kira-kira ya. Nah yang satu lagi kata Nabi, loh aku ini Nabi gitu. Neng aku ya memang betul saya sering puasa, tapi saya juga sering tidak puasa. Ya puasa ya tidak puasa. Tidak kok puasa terus begitu, enggak. Ya. Nah yang satunya lagi, aku ini Nabi. Ya. Wong sing paling apik lah ya. Wong Kanjeng Nabi sudah mengatakan, akulah yang terbaik di antara kalian ya, dari segi akhlaknya. Itu aja nikah kok. Ya, bahkan si Nabi tidak hanya satu kan ya. Loh kok kamu kok merasa kepengen jadi orang ahli ibadah kemudian tidak menikah tuh? Lah piye anune jundrunge gitu. Ya nikah wae biasa. Jadi untuk jadi orang ahli ibadah tidak harus tidak menikah gitu. Artinya apa? Loh, dalam masalah ibadah saja itu memang kalau terlalu juga tidak baik. Apa meneh masalah mangan, apa meneh masalah minum tadi itu. Kalau terlalu kebanyakan ya tidak baik. Ya. Jadi yang enggak boleh itu kebanyakannya itu. Ya. Terlalunya itu. Ya. Itulah yang disebut dengan israf, yang memang dengan tegas dilarang oleh Al-Quran itu. Ya. Kulu washrobu wala tusrifu. Kamu makan silakan, minum silakan, tapi jangan melebihi batas. Lah batasnya mana? Batasnya apa? Ya, Nabi itu dengan sangat bagus ya memberikan batasan terkait dengan persoalan makan minum itu. Ya, dulu sudah pernah kita bahas itu ya ketika kita membicarakan adab makan dan minum ketika ngaji kitab Taisur Khalaq itu panjang lebar itu ya. Itu Nabi misalnya memberikan acuan ya dalam perut itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga lagi untuk bernafas. Ya. Jangan sampai kemudian penuh dengan air ya blending ya ojo, penuh dengan makanan juga ojo besesek pasti ya. Nah, apalagi penuh dengan dua-duanya, wah itu ya tidak baik ya. Makanya kemudian harus ada yang disisakan dengan dengan untuk nafas itu, ya nafas itu. Nah kalau secara teknis ada yang mensiasati dengan misalnya yang bagus itu terkait dengan makan itu ya makan setelah lapar, berhenti makan sebelum kenyang ya. Itu ada petunjuk-petunjuk teknis seperti itu ya. Tapi monggo ya intinya itu jangan sampai jangan sampai israf tadi itu, jangan sampai kebanyakan itu. Yang dilarang itu tadi itu ya, gambarannya itu masya Allah itu coba bahasanya itu ya. Idkhalut ta'am idkhalut ta'am alat ta'am ya. Jadi memasukkan makan di atas makan, jadi bertumbuk-tumbuk ya. Berarti mangan terus kira-kira itu. Orang mandek-mandek begitu gitu ya. Nah, itu yang dilarang dan itulah yang sekali lagi akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Nah, mudah-mudahan kita ini ya termasuklah orang yang bisa menjaga persoalan ini ya.
Dan saya kira kalau tradisi orang kita tuh sih kayaknya ya makan tuh ya masih normal lah ya. Saya tuh kadang-kadang kalau melihat itu yang di apa namanya di apa di video-video itu ya sok-sok itu ya orang makan itu lu kadang-kadang lu rusak ya kok habis ya itu piye itu perutnya itu kayak apa itu ya ya termasuk katakanlah tradisi orang Arab tuh kalau pesta tuh ya orang satu apa namanya unta itu hanya dihadapi berapa orang gitu, Masya Allah itu kayak apa itu. Kalau kita itu pada umumnya orang Jawa itu ya kayaknya kok dalam masalah makan itu tradisinya tidak terlalu anu lah ya. Tapi itu kan memang tradisi masing-masing wilayah berbeda-beda ya. Dan memang tradisi masing-masing orang berbeda, tradisi masing-masing wilayah berbeda, masing-masing budaya berbeda saya kira. Ya intinya ya kita ya sepantasnya lah itu ya sepantasnya. Ya sepantasnya. Nah mudah-mudahan dengan begitu kita terhindar dari berbagai macam kemungkinan penyakit tadi itu. Ya, saya kira itu ya Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, dan sekali lagi ya tadi sudah saya berikan pengantar kita itu dalam masalah makan itu sampai diajarkan untuk berdoa itu ya. Doanya juga sangat indah itu. Ya, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkailah terhadap apa yang kau rezekikan pada kami. Ya, di antaranya makan itu kan. Ya, rezeki itu yang tidak hanya makanan ya. Apa saja itu rezeki, asal bisa dimanfaatkan itu rezeki, ya. Nah, dalam konteks makanan ya harapannya dengan doa itu supaya makanan yang kita makan itu menjadi berkah. Berkah itu apa? Bertambah kebaikan. Ya, dengan makanan itu lalu kemudian ya ada asupan gizi yang ada pada kita. Kemudian dengan begitu kita sehat, dengan begitu kita punya daya kekuatan, energi untuk kemudian kita gunakan untuk bekerja, untuk beribadah. Lalu itu kan barokah namanya berarti dengan makan gitu. Ya. Tapi kita langsung kemudian mohon apa namanya? Mohon perlindungan, ya Allah, jaga kami dari siksa neraka, ya. Dan neraka itu kan memang saya kira tidak hanya nanti di akhirat ya, termasuk neraka di dunia itu ya kemungkinan berbagai macam penyakit itu, sehingga memang ya mudah-mudahan ya dengan kita berdoa itu ya kita dihindarkan dari mulai neraka dunia yang menyengsarakan kita, yang seringkali berupa penyakit-penyakit itu, ya lebih-lebih nanti neraka di akhirat yang betul-betul nanti merupakan siksaan Allah yang sangat pedih itu. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.